Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Azlan Wijaya dari kelompok berapa tuh? Kelompok sekian. Kelompok segitulah. Saya akan menjelaskan RNA. RNA adalah singkatan ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Istilah RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. RNA berperan dalam proses sintesis protein, namun pada virus tertentu RNA juga berfungsi untuk membawa informasi genetik. Ekstraksi RNA adalah proses untuk mengekstrasi atau memurnikan RNA dari sampel. RNA mudah terdegradasi dengan cepat karena adanya enzim ribonuklease dalam sel dan jaringan atau dari eksogen. Metode ekstraksi guanidium tisonat phenol kloroform adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengekstraksi RNA, karena dalam metode ini selain dapat memisahkan RNA dari komponen sel lainnya seperti DNA dan protein, juga dapat menghambat aktivitas enzim ribonuklease. Setelah mendapatkan RNA total hasil ekstraksi, RNA tersebut dapat digunakan sebagai catatan untuk proses sintesis komplementari DNA. Mirip dengan RNA, cDNA hanya berisi ekson. cDNA memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan dengan RNA, sehingga mudah untuk dianalisis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadi Rahman ingin menjelaskan kromosom. Jadi apa itu kromosom? Kromosom itu adalah struktur yang terdapat dalam sel yang menyimpan informasi genetik. Jadi kromosom itu terdiri dari DNA yang berfungsi sebagai petunjuk untuk memproduksi protein-protein yang diperlukan oleh sel. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang spesifik yang terdapat dalam setiap selnya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi kromosom. Pada saat pembelahan sel, sel harus terus diperbaiki atau diperbarui. Dengan kata lain, ia akan mengalami regenerasi untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua. Nah, upaya regenerasi ini tersebut dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pada saat pembelahan sel, kita bisa melihat kromosom dengan jelas. Nah, kromosom inilah yang memastikan bahwa DNA terbagi secara merata dan dengan sel terbaru selama pembelahan sel berlangsung. Hal ini tentu dilakukan untuk menjaga integritas konsistensi pembelahan sel dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Di dalam kromosom itu ada DNA, artinya kromosom juga berperan dalam perwarisan sifat dari satu generasi ke generasi lain. Selain itu, kromosom juga berfungsi dalam mengontrol metabolisme sel dan pembentukan struktur protein. Struktur kromosom. Jadi seperti yang udah disinggung di atas, kromosom itu terbentuk dari DNA dan protein histon. Dari ikatan antara DNA dan protein dihasilkan nukleosom. Panjang dari nukleosom itu terdiri dari 10 nm. Lalu nukleosom itu tersebut akan membentuk lilitan yang sangat banyak dan itulah yang menjadi penyusun kromatid. Nah, kromatid itu apa sih? Kromatid itu merupakan salinan kromosom seperti sebuah buku dengan salinannya. Nah, lantas struktur kromosom itu apa aja? Nah, ini yang pertama. Ada yang namanya telomer. Telomer itu ada di bagian ini, paling ujung ini. Dia merupakan bagian ujung dari kromosom yang berfungsi untuk mempertahankan kestabilisan kromosom saat pembelahan sel. Selain itu, telomer juga berfungsi untuk melindungi kromosom sama seperti saat kita naik motor. Jadi kita butuh helm untuk melindungi kepala kita kan. Nah, yang kedua ada sentrometer. Sentrometer itu yang ini, bagian tengah. Itu merupakan bagian tengah dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pelekatan kromosom dan sistem kromatidnya. Selain itu, sentrometer juga berfungsi untuk sebagai tempat pelekatan benang spindle untuk pembelahan sel. Selanjutnya ada lengan-lengan kromosom.
Nah, lengan-lengan kromosom itu ada lengan yang pendek dan ada juga lengan yang panjang. Di sini lengan kromosom itu juga berisi untaian DNA dan protein. Bagian lengan yang panjang kita sebut aja Ki dan lengan yang pendek kita sebut aja P. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Akmal akan menjelaskan apa itu DNA. DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. James Dewey, Watson, dan Francis Crick merupakan ilmuwan pertama yang mengajukan model struktur DNA pada tahun 1953 dengan bentuk pilihan ganda. Setiap DNA tersusun dari dua buah rantai polinukleotida. DNA merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetik setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi genetika ini berpenting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme dan virus. DNA merupakan asam nukleat bersama dengan protein dan karbohidrat. Asam nukleat adalah makromolekul esensial bagi seluruh makhluk hidup yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting biopolimer yang berpilin satu sama lain membentuk heleksi ganda. Dua unting DNA ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan molekul yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis basa nitrogen. Yang pertama guanina, yang kedua ada adenina, ada timina, atau sitosina. Gula monosakarida yang disebut deoksiribosa dan gugus fosfat. Nukleotida ini kemudian tersambung dalam satu rantai ikatan kovalen antara gula satu nukleotida dengan si fosfat nukleotida lainnya. Hasilnya adalah rantai punggung gula fosfat yang berselang-seling menurut kaidah pasangan basah dengan T dan C dengan G. Ikatan hidrogen mengikat basah dari kedua unting polinukleotida membentuk DNA unting ganda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amani Humaira Aziza. Di sini ada telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan lengan sentrosomnya berada di ujung lengan. Hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja. Dilansir dari Genetic Education, manusia tidak memiliki kromosom telosentrik. Kromosom ini dimiliki oleh tikus rumah. Makrosentrik ini adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan chromonema. Kayak gini ya. Hal ini berarti lengan chromonema akan jauh lebih panjang dibanding dengan lengan T-nya. Jadi ini lebih panjang dibanding yang ini. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding dengan satunya. Ya, ini lebih panjang, ini lebih pendek sedikit. Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan chromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan chromonema sama panjangnya membentuk V. Jadi ini sama rata panjangnya. Sekian dan terima kasih.